anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih selalu sehat dan semangat. Ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya tentang teori permintaan dan penawaran. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Bapak harap kalian sudah mengerti ya, apa sih konsep dari teori permintaan dan teori penawaran. Pada hari ini kita akan meneruskan topik pembahasan kita masih tentang ekonomi, yaitu yang sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa memahami dan membuat kurva permintaan dan penawaran. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak akan mengajarkan kalian dan mengarahkan kalian memahami terlebih dahulu apa itu manusia dalam istilah makhluk ekonomi. Manusia dalam istilah makhluk ekonomi artinya apa ya anak-anak? Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah proses jual dan beli. Dalam proses jual dan beli, kita akan menjalankan yang pertama, konsep permintaan, konsep penawaran, dan yang ketiga, konsep harga keseimbangan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak, kita akan menganalisis dan akan menggambarkan sebuah kurva permintaan atau kurva penawaran. Yang akan kita bahas pertama adalah kurva permintaan. Di sini, Bapak akan menyediakan analisis sebuah data kurva yang bisa kalian cermati secara seksama. Sudah tertera harga barang per unit, dari mulai harga 5.000 sampai paling mahal yaitu 25.000. Kemudian ada kuantitas, jumlah barang yang diminta. Di situ kuantitas tertinggi adalah 5 dan kuantitas terkecil adalah 1. Kalian harus paham ya, hukum permintaan berbunyi seperti apa. Nah, di sini bisa kalian lihat, tabel di situ memperlihatkan bahwa harga barang yang semakin kecil akan semakin meningkatkan jumlah barang yang diminta. Akan tetapi, harga barang dengan jumlah yang tinggi, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan kecil. Nah, untuk lebih mempermudah kita menggambarkan kurva permintaan, kita akan langsung lihatnya dalam bentuk seperti ini anak-anak. Dari analisis yang tadi sudah disajikan, maka gambar kurva permintaan akan berbentuk seperti ini. Nah, kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ditandakan dengan sebuah penurunan dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Keterangan yang bisa kita ambil dari kurva berikut adalah huruf P yang di situ artinya adalah price atau harga. Sedangkan huruf Q di situ artinya quantity atau jumlah barang yang diminta. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan pelajari sama-sama bagaimana cara pembuatan kurva permintaan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kurva permintaan. Langkah pertama yang harus kalian kuasai adalah kalian harus memahami harga barang per unit dan kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan tabel yang sudah ada pada gambar ini, kalian harus bisa memahami harga barang 5.000, jumlah yang diminta berapa, sampai dengan harga 25.000 dan jumlah yang diminta berapa. Setelah kalian berhasil menguasai, kalian membuat sebuah garis segitiga siku-siku ya, kurang lebih seperti segitiga siku-siku ya, ini ya. Nah, kemudian langkah pertama kalian sudah berhasil. Kemudian kalian masuk ke langkah kedua, yaitu kalian input harga dan input jumlah barang yang diminta. Tapi sebelum kalian input, kalian harus mencantumkan dulu huruf P dan huruf Q di sesuai garis masing-masing, karena itu adalah sebagai patokan kalian menentukan dan menginput data harga pada garis yang sudah ditentukan dan input jumlah barang yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya setelah kalian berhasil menginput harga dan jumlah barang yang diminta, nah akan tampil seperti gambar yang nomor 3 seperti itu. Nah, diusahakan sama persis seperti itu anak-anak.
dari segi harganya, kemudian kuantitas. Nah, setelah kalian berhasil menginput harga dan jumlah kuantitasnya rapih dan sejajar, tidak naik turun, nah kalian belajar untuk menggaris putus-putuskan sesuai dengan harga per unit dan jumlah barang yang diminta. Setelah kalian sudah menggaris putus-putuskan, nah kalian silahkan menarik garis lurus ya. Menarik garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, nanti jadinya seperti contoh gambar nomor 4. Ya. Penjelasannya adalah kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, seperti itu anak-anak kurang lebih cara membuat kurva permintaan.